Bab 868 bulan. Setelah berakhirnya pertempuran Kota Kering, pasukan lokal mengakhiri hari itu dengan berkurangnya 4.300 jenderal spiritual, mereka yang telah memberikan nyawa mereka untuk kota ini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mantan anggota keluarga Yil. Tetap saja, ada beberapa ratus tentara dari tentara dataran hitam di antara jumlah tersebut. Di sisi lain, 9 raja spiritual dari pasukan Minos telah tewas dalam pertempuran hari ini. 6 di antaranya dari keluarga Yil, 2 dari keluarga Cohen, dan 1 dari House Stokes. Namun angka ini jauh lebih besar jika kita melihat jumlah korban luka yang memerlukan perawatan medis, yang sudah melampaui 8.000 orang. Dengan demikian, dari sekitar 20.000 jenderal spiritual yang telah meninggalkan Kota Kering untuk melindunginya, kurang dari 8.000 yang berada dalam posisi untuk terus melindungi tempat ini dalam waktu singkat. Adapun jumlah raja spiritual, tidak seburuk itu. Namun, sekitar 20% dari korban yang selamat mengalami luka parah dan memerlukan perawatan di rumah sakit umum. Ini adalah hasil gabungan dari 3 kelompok besar yang mempertahankan Kota Kering hari ini. Akibatnya, kekalahan hari ini sangatlah signifikan bagi pasukan kota ini, yang jumlahnya tidak sekuat lawan mereka. Namun, pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan banyaknya orang yang tewas dan terluka, pasukan lokal telah memberikan pukulan telak kepada musuh-musuh mereka, setelah melenyapkan sekitar 38.000 jenderal spiritual dan 30 raja spiritual hari ini. Mengenai jumlah korban luka parah, hanya pasukan tentara kontra-revolusi yang tahu bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu. Bagaimanapun, kelompok yang menyerang Kota Kering telah kehilangan banyak prajurit, bahkan beberapa pembudidaya di tengah tahap ke-6. Di sisi lain, Minos entah bagaimana telah menakuti musuh, sesuatu yang bisa berarti masa-masa yang lebih damai bagi masyarakat kota ini. Apakah ini bagus? Mungkin bagi penduduk lokal itu, tapi tidak bagi Minos. Lagi pula, meskipun dia ingin melindungi kotanya, bertarung di tempat ini pasti lebih menguntungkan baginya karena kubah pertahanan lokal. Selain itu, masih ada masalah diremehkan, sesuatu yang tidak akan lagi terjadi pada saat ini, Meski begitu, meskipun ada beberapa kemajuan, secara keseluruhan, Minos merasakan rasa pahit yang dirasakan oleh mereka yang terlibat dalam perang. Anda bertarung, Anda berjuang, Anda memenangkan beberapa konfrontasi, namun Anda tetap saja kehilangan hal-hal penting, bahkan ketika Anda menang. Dan dengan pemikiran ini, dia menemukan pengumpulan sumber daya di sekitar kotanya, sesuatu yang setidaknya dapat menutupi kerugian material saat ini. Pokoknya, sayang sekali dengan semua yang terjadi. Tapi tetap saja, kami berhasil mengumpulkan item penyimpanan semua musuh dan sekutu yang terbunuh di medan perang. Barang-barang milik sekutu milik tentara telah dikembalikan ke organisasi kami, sedangkan sisa isi cincin itu akan diserahkan kepada keluarga korban tewas dalam beberapa hari mendatang. Grayson, seorang letnan tentara setempat, mengatakan hal tersebut sambil melaporkan hasil pengumpulan barang tersebut kepada Minos. Untuk barang milik musuh, kami berhasil mengumpulkan 39.000 cincin spasial, 125 juta kristal tingkat rendah, 37.000 kristal tingkat menengah, 160.000 salinan teknik tingkat biru, 402 teknik tingkat hitam. Akhirnya, kami mengumpulkan lebih dari 500.000 sumber daya dari berbagai profesi spiritual. Segera, banyak dari mereka akan tersedia untuk ditangani oleh Sersan Alina. Letnan itu mengatakan ini sambil menyelesaikan laporannya kepada Minos. Setelah mendengar itu, Minos mengangguk kepada orang itu, tanpa banyak bicara tentang masalah tersebut. Sangat baik, biarkan pemerintah daerah menggunakan kristal itu sebaik mungkin dan mencoba memilah artefak yang kurang berguna bagi tentara. Kami akan menjualnya di Mercenary Guild. Baiklah, Tuan Muda, adapun keluarga Yil dan organisasi lain yang kehilangan sesuatu hari ini, kami akan menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan. Sekarang aku harus pergi selama beberapa hari. Dia berkomentar sambil memandang Dilian yang berdiri di sana, yang baru-baru ini mencapai level 54 PO. Setelah kata-kata tersebut diucapkan, beberapa orang di sana menunjukkan kurangnya tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah yang dilontarkan Stuart muda itu. Kemudian, tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan rumah sakit di samping Ruth dan Abi. Ada apa, Ruth? Kita yang bertengkar, tapi sepertinya kamu paling tidak bersemangat di sini. Abi bertanya dengan nada lembut, bercanda-bercanda dengan wanita muda berambut hitam itu.
Mendengar hal itu, Minos terdiam sambil memperhatikan ekspresi pacarnya yang sepertinya sedang diganggu oleh sesuatu saat itu. Oh, aku merasa tidak enak karena tidak bisa membantumu, Minos, kata Ruth dengan suara rendah, merasa tidak berdaya saat ini. Kalau saja aku berada di medan perang, kita. Tidak, itu bukan salahmu, dan itu tidak akan membuat banyak perbedaan seperti yang kamu pikirkan. Minos menyela gadisnya, mencoba meredakan kekhawatirannya. Musuh sangat kuat, dan memiliki spesialis tambahan pasti akan membantu sampai taraf tertentu. Tapi kami tetap tidak bisa membunuh Raja Brown, bahkan dengan bantuanmu. Akibatnya, dampak negatif terhadap dataran hitam akan tetap sama dengan apa yang kita alami saat ini. Abi kemudian menambahkan, di samping itu, keterlibatan apapun dengan kekuatan luar dapat menyebabkan banyak masalah bagi dataran hitam di masa depan. Jadi, sebenarnya bukan salahmu kalau kamu harus berlama-lama di sini tanpa bisa membantu kami. Ya, tapi, Minos kemudian memegang tangannya dan menatap matanya dalam-dalam. Ruth, lain kali kamu datang ke sini, kita bisa mencoba menyelesaikannya. Tapi untuk saat ini, bersenang-senanglah dan nikmati waktumu di dataran hitam ini. Aku yakin kekaisaran tidak semenarik di sini. Dia bercanda dengannya, Row. Hehehe, hahaha. Setelah beberapa saat berjalan-jalan di kota kering sambil tertawa dan mengobrol, ketiganya sampai di kediaman penguasa, di mana mereka dapat beristirahat sejenak. Namun, setelah melewati pintu masuk kediamannya, Minos bertemu dengan orang tertentu. Dia adalah seorang wanita cantik berambut coklat dengan kulit putih tetapi dengan warna coklat tertentu yang membuatnya jauh lebih menarik. Dia memiliki susunan spiritual di lehernya, sesuatu yang menyegel kultivasinya dan membuatnya agak pucat saat ini. Namun hal itu tidak mengurangi keanggunannya, sesuatu yang diwarisi dari ibunya. Itu jelas Brooke Parkinson. Minos, akhirnya kamu. Abi, Brooke berkata dengan heran, tidak mengerti kenapa wanita muda berambut biru ini ada di tempat ini. Tidak mungkin, jangan bilang dia juga menculikmu, Abi. Dia bertanya sambil mendekati wanita muda yang sepertinya tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Hai, Brooke, senang bertemu denganmu juga. Abi berkata dengan puas sambil memeluk temannya dan tersenyum. Abi kemudian tersipu dan berkata, tapi kamu salah, aku tidak diculik oleh Minos, dan aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Mata Brooke hampir lepas dari rongganya ketika mendengar hal seperti itu. Hah, bisakah kamu mengulanginya? Tapi meski Minos dan Ruth sebagian diabaikan, tidak butuh waktu lama bagi wanita itu untuk menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan mengganti topik pembicaraan. Lupakan saja, kita bisa membicarakan hidup kita. Nanti, yang paling penting sekarang, apa yang terjadi padamu, Minos? Apakah kamu terlihat terluka? Apakah kamu bertarung melawan keluarga Brown? Aku senang tidak terjadi hal buruk padamu. Dia berkata dengan gelisah sambil mengamati memar di tubuh Minos dan menyadari bahwa itu tidak serius. Aku bertengkar dengan keluarga Brown. Jadi, jangan bilang kalian dikalahkan. Bukankah aku sudah bilang kalau kelompok mereka terlalu kuat? Tapi, kamu tidak menemukan satupun anggota keluargaku, kan? Dia bertanya, khawatir. Dan sementara Brooke mengatakan semuanya di sini, hampir tidak memberi Minos waktu untuk merespons, dia telah mendekati pemuda ini. Putri Celeste mulai menyembuhkan tubuhnya, sesuatu yang praktis baginya karena dia memiliki teknik pendukung yang berguna untuk membantu yang terluka. Brooke, sepertinya kamu lebih mengkhawatirkanku dibandingkan kedua pacarku, hahaha, komentar Minos dengan senyuman terbentuk di wajahnya. Jangan bilang padaku bahwa setelah pukulan itu, kamu jatuh cinta padaku. Saat ketiga wanita itu tersipu, Minos tertawa sekali lagi, merasa baik-baik saja meski baru saja mengalami kekalahan. Dikelilingi oleh bunga, benar-benar terapi terbaik. Tapi setelah memikirkannya dengan ringan, Minos tidak butuh waktu lama untuk melihat lebih serius pada wanita muda yang kini terdiam dan malu itu. Pokoknya, Brooke, kamu tidak perlu khawatir. Kami mengalahkan pasukan musuh dalam pertempuran hari ini. Mengenai anggota keluargamu, satu-satunya yang bisa kutemukan hanyalah ayahmu. Pupil matanya berkontraksi dengan cepat saat wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Jangan khawatir, aku tidak melawannya. Tapi ibumu melakukannya. Bagaimanapun, dia ada di rumah sakit setempat, jadi jika Anda ingin menjenguknya,
kami bisa mengaturnya agar hal itu terjadi. Namun, penting bagi Anda untuk memahami bahwa hidup Anda akan berbeda mulai sekarang. Anda harus membiasakan diri, bertoleransi, menghormati hal-hal tertentu selama Anda berada di sini. Jangan mengira aku akan membuat pengecualian hanya karena kamu adalah temanku. Meneguk. Bagus. Dia berkata segera, tanpa bertanya. Dia tidak begitu mengerti semua yang terjadi, tapi Brook cukup pintar untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Dan karena kepercayaannya pada Minos, penerimaannya menjadi lebih mudah. Bagaimanapun, setelah kejadian sebelumnya, realitas kerajaan coklat di wilayah tersebut telah banyak berubah. Dan dengan itu, 8 bulan berlalu dalam sekejap mata, sementara berita tentang perang kemerdekaan dataran hitam terus-menerus mengejutkan bagian benua ini. Bab 807 Selamatkan dirimu. Di suatu tempat di dataran hitam, ada area luas tanpa tumbuhan, tempat beberapa ribu orang berkumpul saat ini. Di kawasan ini terdapat beberapa gubuk sementara yang merupakan ciri khas kamp sementara. Dan di tengah-tengah tempat yang relatif luas ini, sekelompok orang dengan pakaian dan penampilan berbeda sedang bertarung saat ini. Pihak yang mempertahankan kamp itu adalah tentara-tentara kontra-revolusioner keluarga Brown. Di sisi lain adalah kekuatan kota kering, yang terus berjuang demi dataran hitam. Setelah 8 bulan sejak pertempuran besar di kota kering, perang tersebut perlahan-lahan mendekati klimaksnya ketika kedua kekuatan tersebut bertempur semakin keras. Statuta kontra-revolusi telah diaktifkan. Namun, pasukan dari negara-negara regional lainnya masih dalam perjalanan menuju dataran hitam. Akibatnya, keluarga Brown masih berperang terutama bersama organisasi bawahan mereka. Namun mereka memperoleh lebih banyak dukungan selama bulan-bulan ini. Bagaimanapun, kekuatan kontra-revolusioner utama di wilayah ini tetaplah milik kerajaan Brown. Contohnya, adalah kamp tersebut, yang pada dasarnya terdiri dari anggota organisasi Brown Kingdom. Ledakan, astaga, bunuh musuh, berjuang demi kerajaan, bunuh para pemberontak, teriakan penyemangat keluar dari tenggorokan para prajurit kontra-revolusioner ketika pertempuran berkecamuk di tengah area itu, di mana pemandangan dan suara-suara mengerikan tercipta sepanjang waktu. Namun meskipun keadaan tidak berjalan baik bagi banyak orang di sana, kelompok-kelompok yang bertempur di wilayah tersebut tetap seimbang, dan tidak ada satu pihak yang lebih diuntungkan dari pihak lainnya. Dentang, penjajah yang malang, kami akan merebut kembali wilayah kami. Salah satu prajurit Black Plain Army di kelompok itu berkomentar dengan percaya diri kepada salah satu lawannya. Cek, bermimpilah, kata orang lain sambil menyerang musuhnya. Setelah pertempuran hebat di sekitar kota kering itu, Thomas belum pernah mencoba melakukan sesuatu yang begitu berani melawan Minos di waktu lain. Pertarungan tingkat tinggi lainnya di mana dia dan Minos saling berhadapan bahkan telah terjadi. Namun peristiwa-peristiwa itu sama sekali tidak serupa dengan apa yang terjadi kemudian. Artinya, pasukan Thomas tidak mencoba bertindak melawan kota kering, namun pertempuran skala kecil di sekitar dataran hitam telah terjadi. Dan karena tindakan raja yang lebih bijaksana, keluarga kerajaan dan tentara kontra-revolusioner mereka telah mengubah strategi mereka, dengan tujuan untuk merebut wilayah Minos. Dalam peristiwa itu, mereka ingin menguji kekuatan Minos dan, jika mungkin, memberikan pukulan mematikan ke kota kering. Namun menyadari bahwa melakukan hal ini lebih sulit dari yang dibayangkan, mereka membagi pasukan mereka di sekitar perbatasan wilayah pemberontak dan memulai pendudukan. Bagian terjauh dari kota kering adalah bagian yang paling tidak bisa dikendalikan oleh tentara dataran hitam. Akibatnya, kekuatan kontra-revolusioner menciptakan pemukiman di wilayah ini dan mulai menyerang dataran hitam, PO. Dan dengan banyaknya pertempuran yang terjadi, dengan keunggulan jumlah di pihak mereka, pasukan Thomas telah berhasil mengambil alih 30% wilayah Minos dalam beberapa bulan yang telah berlalu. Dan inilah tepatnya yang didiskusikan kedua musuh saat bertarung. Tidak hanya mereka bicarakan, tetapi mereka juga berebut ruang lokal sekarang. PO organisasi mereka tidak hanya bersaing memperebutkan setiap inci wilayah tersebut, namun saat ini mereka juga melakukannya sendiri. Beberapa minggu yang lalu, pasukan keluarga Brown telah maju ke wilayah ini dan membangun beberapa pos dan kamp sementara untuk menguasai wilayah yang baru diakuisisi. Namun dataran hitam yang kehilangan wilayah itu pada periode itu tidak berarti pasukan lokal akan menyerah. Akibatnya, perkelahian seperti yang dimaksud terus terjadi di sekitar wilayah sengketa tersebut. Di tempat-tempat tersebut,
pasukan Minos berusaha merebut kembali wilayah yang hilang atau melindungi wilayah yang masih berada di bawah kendali mereka. Dengan itu, konflik ini terjadi di area di mana ribuan orang sedang bertempur saat ini. Ledakan, namun ketika suara dan gambaran khas medan perang dapat terlihat di area itu, tiba-tiba seekor ular bersayap raksasa datang turun dari langit, dengan seseorang menungganginya. Ini, salah satu dari sedikit ahli yang bertanggung jawab atas kelompok itu memandangnya dengan serius, mencoba mengidentifikasi musuh mana yang datang. Sudah menjadi rahasia umum di wilayah ini bahwa ular berbulu berada di pihak pasukan Kota Kering. Jadi, melihat makhluk seperti itu tiba di tempat ini, Raja Spiritual level 54 itu mau tidak mau mencoba mengidentifikasi musuh. Saat binatang itu semakin dekat ke permukaan tanah, ahli itu dan para raja spiritual lainnya di sana tidak butuh waktu lama untuk menyadari siapa musuhnya. Brengsek, kita dalam masalah. Mundur, berlari, selamatkan dirimu. Jeritan kengerian muncul dari tenggorokan para ahli itu ketika mereka berhasil mengidentifikasi orang yang berada di atas ular berbulu itu. Ular itu sendiri berada di level 54, sebagai salah satu yang terkuat di antara mereka, tapi itu saja tidak sampai 1% dari ancaman yang ditimbulkan oleh orang di punggungnya. Jadi, saat melihat pemuda berambut coklat memandang rendah mereka dari atas, semua pakar kontra-revolusioner itu segera memerintahkan mundur. Kenapa makhluk sialan itu datang sejauh ini? Salah satu dari mereka merenung sambil gemetar ketakutan. Bagaimana kita bisa seberuntung itu? Yang lain bertanya-tanya dengan kagum, tidak peduli dengan teman-temannya ketika dia mencoba meninggalkan daerah itu tanpa menoleh ke belakang. Dan setelah menyadari kedatangan individu itu, tidak lama kemudian setiap orang dalam kelompok musuh dari dataran hitam mencoba melarikan diri dengan putus asa. Sial, kita mati. Kenapa monster itu keluar dari markas musuh? Semakin banyak suara teror bergema di area itu ketika pasukan di Kota Kering akhirnya mulai menikmati kepanikan. Bagaimanapun juga, semua yang dirasakan orang-orang ini saat ini dan keputusan mereka untuk melarikan diri tanpa melawan orang-orang tersebut adalah untuk alasan yang bagus. Lagi pula, semua orang di sana mengetahui ketenaran pendatang baru, orang yang paling ditakuti di wilayah utara benua tengah, monster yang mampu membunuh ribuan orang dalam beberapa menit. Pemimpin revolusioner, Minos Stuart. Setelah berbulan-bulan perang kemerdekaan, Minos sempat bertempur beberapa kali. Dan meskipun partisipasinya dalam pertempuran tidak berulang seperti sebagian besar prajurit yang terlibat dalam perang ini, hal terburuk terjadi pada musuhnya setiap kali dia tiba di medan perang. Karena itu, tentu saja, Stuart muda telah mendapatkan reputasi yang cukup baik, sesuatu yang cukup untuk menakuti bahkan jiwa orang-orang yang bertemu dengannya di medan perang. Tapi itu tidak sia-sia. Pada periode berikutnya, Minos telah bertarung sebagian besar waktunya saat berada di level 51, level di mana dia telah mencapai kemahiran bertarung yang bahkan lebih tinggi daripada King Brown. Lebih buruk lagi, beberapa hari yang lalu, penguasa muda dataran hitam telah melakukan terobosan dan mencapai level 52. Akibatnya, orang-orang di daerah itu tidak bisa tidak takut akan nyawa mereka saat melihat keberadaan mengerikan datang ke tempat ini. Untuk semua itu, semua orang berusaha melarikan diri saat mereka melihat tatapan kematian, tanpa sedikitpun niat untuk menguji kemampuan baru musuh ini. Brengsek, mengapa makhluk sialan ini berkembang begitu cepat? Kalau terus begini, dia sendiri yang bisa memusnahkan seluruh pasukan kita sebelum kita sempat mengambil alih seluruh wilayah ini. Jadi, yang terkuat dari kelompok itu memikirkan hal itu sambil melarikan diri dengan tergesa-gesa. Minos sudah lebih kuat dari King Brown sebelumnya. Namun, sekarang, semua orang di area ini sudah tahu bahwa Thomas bukan lagi lawan dari pemain berusia 22 tahun ini. Faktanya, merupakan keajaiban nyata bahwa raja itu bisa bertahan sejauh ini. Tentu saja, hal itu disebabkan oleh kecerdasan orang tersebut, yang tidak pernah meremehkan Minos satu kali pun setelah pertemuan pertama keduanya. Tapi raja spiritual yang melarikan diri itu tahu bahwa strateginya tidak akan berhasil selamanya karena musuh mereka semakin kuat. Brengsek, dia berteriak frustrasi, merasakan akhir yang tiba-tiba. Pada saat itu, bila energi yang kuat sudah terbang di sekitar pinggiran area itu, menuju ke masing-masing ahli tersebut, termasuk individu tersebut. Dan karena masing-masing pedang ini cukup kuat untuk membahayakan raja spiritual level 59, kebanyakan dari mereka tidak seberuntung itu. Sementara itu,
Minos akhirnya mendarat di medan perang, saat dia merasakan energi lawannya siap digunakannya. Orang-orang ini benar-benar tegas. Mereka bahkan tidak berkedip untuk melarikan diri dan meninggalkan rekan-rekan mereka. Jadi, pikirnya dengan senyuman di wajahnya saat matanya berbinar dalam warna pelangi. Mimpi tanpa batas bab 808 aku baru saja melewati. Puff, sekilas saja, puluhan orang yang melarikan diri terjatuh ke tanah, sementara orang-orang di sekitarnya berkeringat dingin. Tapi saat dia menyerang orang-orang itu dengan teknik mentalnya, Minos tidak menyia-nyiakan kekuatannya. Sebaliknya, dia segera mengaktifkan teknik bertarungnya yang lain, siap membantu bawahan atau sekutunya di tempat ini. Kemudian, dia mulai berlari menuju target terkuat, mereka yang memiliki peluang terbaik untuk kabur dari tempat ini. Dengan serangan awal yang dia lakukan terhadap spesialis musuh, 3 raja spiritual telah tewas. Namun salah satu dari mereka berhasil melarikan diri dengan menggunakan semacam alat teleportasi spasial. Jadi, Minos mungkin khawatir untuk melenyapkan jenderal spiritual itu, karena dia sudah berada di luar kekuasaannya untuk mengurus individu yang melarikan diri itu. Dengan begitu, dia tidak butuh waktu lama untuk menjangkau orang-orang yang sudah berada paling jauh dari prajuritnya di area itu, sementara dia memegang 2 pedang tingkat menengah kelas 2 di tangannya. Pedang spasial. Segera setelah mengaktifkan teknik serangan utamanya, Minos melihat ratusan orang di sekitarnya menjadi tidak bisa bergerak sama sekali saat dia bertindak sesuai keinginannya. Astaga! Kemudian, dia segera melancarkan serangan ke arah orang-orang terkuat di sekitarnya, siap untuk merenggut nyawa tersebut. Ah, sayang sekali keluarga Elena belum menyelesaikan pedang tingkat tinggi kelas 2 milikku. Dia memikirkan ini sambil menghabisi lebih dari 30% musuh hanya dengan serangan pedangnya. Minos sudah mencapai titik di mana jika dia menggunakan seluruh kekuatannya melalui senjatanya saat ini, perlahan retakan dan cacat akan mulai muncul pada item tersebut. Lagi pula, batas senjata tingkat menengah kelas 2 adalah level 59. Begitu pengguna item tersebut lebih kuat dari ini, senjatanya tidak akan bertahan lama di tangannya. Tentu saja, jika dia menggunakan semua yang dia miliki. Contohnya adalah apa yang terjadi pada pedang Minos sebelumnya. Pedang tingkat rendah kelas 2 itu telah dihancurkan selama pertarungannya melawan Raja Spiritual dari markas kamar yang dia serang. Dan hal yang sama akan terjadi pada pedangnya saat ini jika dia terus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Karena hal ini, penguasa muda dataran hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali dalam hatinya kenyataan bahwa masih perlu waktu sebelum dia dapat memiliki senjata dengan peringkat yang lebih tinggi. Namun itu bukanlah akhir dunia baginya. Lagi pula, lawan regionalnya hanya berada di level 59, jadi senjata-senjata ini masih memiliki daya tahan di tangannya. Sayang sekali dia harus membatasi dirinya sendiri sepanjang waktu. Namun kemampuan bertarung Stuart muda belum sebanding dengan para kultivator dengan teknik tingkat hitam di level 60. Jadi, dia masih bisa menggunakan kekuatan maksimalnya dengan senjata-senjata ini beberapa kali berturut-turut sebelum dihancurkan. Bagaimanapun, dia sudah harus mengkhawatirkan gangguan ini saat melawan lawan yang lebih lemah darinya, yang dengannya dia pasti tidak bisa menyia-nyiakan daya tahan senjatanya. Tapi setidaknya aku bisa menggunakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan untuk menyerang. Dia berpikir dengan pasrah, saat dia mempertimbangkan kualitas fisiknya ketika menggunakan teknik pertahanan seperti itu, PO. Teknik tubuh tidak bisa dihancurkan untuk sementara mengubah tubuh penggunanya menjadi sesuatu yang kokoh, dengan karakteristik di atas batas penggunanya. Karena ini adalah teknik spiritual yang dapat memiliki kekuatan lebih besar seiring dengan peningkatan level penggunanya. Minos setidaknya dapat mengandalkan kemungkinan lain ini dalam pertempuran untuk sementara waktu. Dan itulah yang dia lakukan setiap kali dia melewati beberapa lawan di medan perang itu, menggunakan kakinya bila memungkinkan untuk menyerang lawannya. Dan dengan tubuh yang sangat kuat bahkan bisa menahan serangan penuh Raja Spiritual level 59 tanpa terluka, lawan Minos menderita akibat serangan ini. Ah, kekuatan, astaga, Ah. Setelah Minos mencapai area tersebut, tidak lama kemudian pasukan kota kering sepenuhnya mendominasi konflik dan hampir memusnahkan musuh. Menyadari bahwa dia telah berbuat cukup banyak, Minos berhenti membuang-buang energinya, sudah menuju ke arah sesama monsternya, yang telah membawanya ke sini, Ro. Tuan muda, beruntung bagi kami bahwa Anda telah datang sejauh ini.
Salah satu prajurit di bawah kepemimpinan kelompok itu mengatakan hal ini kepada Minos sambil berterima kasih kepada penguasa atas bantuannya. Apakah Tuan Muda datang atas permintaan dari kantor pusat? Atau apakah Anda hanya mengamati kami? Dia bertanya sambil menyeka darah yang menetes dari luka di keningnya. Juga tidak, saya baru saja lewat ketika saya melihat pertempuran Anda dari jauh, komentar Minos kepada prajurit level 48 itu, seorang lelaki tua, penduduk asli kota kering. Aku sedang mencari sesuatu yang lain, tapi aku tidak beruntung. Oh, begitu, ya, kalau begitu, maka aku tidak akan menghalangimu lagi. Tuan Muda, selamat jalan kembali ke markas. Semoga sukses untukmu. Dan kemudian Minos melihat kelompok itu menghabisi lawan mereka yang tersisa, menaklukkan wilayah itu kembali padanya. Sayangnya, aku tidak bisa menemukan Raja Brown atau tetua tertinggi dari keluarga terkutuk itu. Aku ingin tahu apa maksudnya. Mungkin keluarga Miller sudah ketahuan. Atau apakah musuh baru menyadari bahwa ada pengkhianat di pasukan mereka. Jadi, dia bertanya-tanya ketika dia merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Saat binatang terbang itu lepas landas, Minos terus merenungkan masalah ini, khawatir tentang kemungkinan implikasinya. Selama berbulan-bulan informasi yang disampaikan keluarga Abyss sangat membantu Minos. Namun belakangan ini, keadaan mulai berubah, dan terkadang, pemuda tersebut menemukan informasi palsu. Seperti yang baru saja terjadi pada hari ini ketika dia dan ular berbulu itu gagal menemukan target mereka mengikuti petunjuk keluarga Miller. Namun ketika mempertimbangkan berapa lama sekutunya yang menyamar telah bertindak demi kebaikan Dataran Hitam, Minos tidak terkejut bahwa ada sesuatu yang berubah. Lagi pula, mengingat kekalahan musuh yang berulang dan banyaknya kekalahan yang berhasil dihindari pasukannya selama waktu itu, tidak mengherankan jika keluarga Brown mencurigai sesuatu. Dengan itu, perubahan diharapkan terjadi. Aku harus berbicara dengan keluarga Miller, Austin, dan Parkinson. Kita akan rugi banyak jika mereka berada di garis bidik musuh. Keluarga Austin sebelumnya telah menunjukkan minatnya untuk menjalin hubungan baik dengan Dataran Hitam. Dan seiring berkembangnya perang, keluarga itu akhirnya mencapai kesepakatan dengan Minos, sesuatu yang menjadikan aliansi mereka resmi. Sebelumnya, keluarga Austin telah berulang kali membantu Dataran Hitam, sering kali menunjukkan ketulusan mereka. Dengan demikian, mereka, seperti keluarga Miller, telah bergabung dengan pasukan pemberontak dan menjadi mata-mata Minos di dalam tentara kontra-revolusi. Sedangkan untuk keluarga Parkinson, ini adalah rumah bangsawan Celeste, Brooke, dan David. Dan karena dua orang terakhir telah menjadi sandera Minos, tidak sulit bagi pemuda ini untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga ini. Pada awalnya, hanya Brooke yang tidak menentang niatnya, tetapi seiring berjalannya waktu, David terbiasa dengan gagasan bahwa kekuatan Minos terlalu kuat untuk dia lawan. Khususnya, setelah mengetahui peningkatan terus-menerus dari keluarga sekutu kota kering dan Minos. Jadi, beberapa minggu lalu, keluarga ini juga menjadi sekutu resmi tentara Dataran Hitam. Oleh karena itu, Minos khawatir semua organisasi ini mungkin menjadi perhatian keluarga Brown. Baiklah, ayo kita lari ke kota kering. Ya, Minos muda, ular itu langsung setuju sambil meningkatkan frekuensi gerakannya. Sementara binatang itu terbang dengan kecepatan luar biasa, yang tidak diragukan lagi cukup untuk melintasi seluruh wilayah ini dalam waktu kurang dari 8 jam, Minos sedang mengevaluasi wilayahnya. Sebagian besar wilayah yang kita hilangkan berada di wilayah utara. Semua itu karena si bajingan, Collins dan Rhodes. Orang-orang malang itu memutuskan untuk ikut berperang bahkan sebelum keluarga kerajaan mereka. Dalam kasus Collins, aku bahkan bisa memahami kebencian mereka terhadapku. Lagi pula, aku hampir menghancurkan mereka. Tapi kenapa orang-orang di keluarga Reid begitu membenciku? Dia bertanya-tanya tidak percaya. Bab 809 angka. Setelah mempopulerkan berita dari Dataran Hitam, Minos, dan kota kering beberapa bulan yang lalu, keluarga Collins dan Reid serta seluruh wilayah telah mempelajari hal-hal berharga dari edisi Night News. Khususnya, mereka telah mengetahui lokasi musuh yang ingin mereka hancurkan. Akibatnya, kedua keluarga mencoba mendekati keluarga kerajaan Brown tidak lama setelah publikasi yang terbuka itu, berniat untuk bersekutu dengan organisasi musuh Minos. Dan bahkan belum sampai 3 bulan setelah pertempuran besar di kota kering, dan pasukan kedua keluarga tersebut telah mencapai wilayah Minos. Setelah itu,
Lebih dari 50.000 jenderal spiritual dan 25 raja spiritual yang merupakan musuh Minos bergabung dengan tentara kontra-revolusioner untuk melawannya. Dengan demikian, dalam beberapa bulan yang telah berlalu, pasukan yang dipimpin oleh keluarga Brown telah mencapai peningkatan kekuatan yang signifikan, yang memungkinkan dominasi wilayah-wilayah tersebut di Dataran Hitam. Dan hal itu mengganggu Stuart muda. Namun meski selama ini ia merasa kesal karena harus menerima agresi musuh tersebut, Minos memahami bahwa wajar jika pasukannya menderita di titik awal perang ini. Dia tahu bahwa sebagian wilayahnya bisa hilang untuk sementara. Lagi pula, tidak peduli seberapa sering dia dan prajuritnya menyerang dibandingkan musuh, jumlah pasukan Kota Kering masih terlalu sedikit. Contohnya, setelah pertempuran besar itu dan semua penambahan kekuatan di tentara kontra-revolusi, pasukan tersebut sekarang memiliki sekitar 200.000 tentara di sekitar Dataran Hitam. Akibatnya, wajar jika Minos kehilangan sebagian dari pasukannya wilayah. Tapi ini semua terjadi jauh lebih cepat dibandingkan jika bukan karena dua keluarga dari Kerajaan Ombak. Dan tentu saja Minos merasa antipati terhadap keluarga seperti itu. Stuart muda dapat memahami mengapa keluarga Collins berbaris bersama beberapa musuhnya ke Dataran Hitam, karena kerugian keluarga tersebut akibat tindakan pasukannya tidaklah kecil. Tapi reaksi keluarga Reid sepenuhnya di luar dugaannya. Oleh karena itu, dia terkejut dengan masuknya lebih banyak musuh daripada yang dia perkirakan pada awal perang ini. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa anggota keluarga Collins akan tertarik padanya karena cerita Night News itu. Dan berdasarkan perhitungan rakyatnya, unjuk kekuatan itu masih bermanfaat, mengingat reaksi Collins. Namun kasus keluarga Reid adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Minos hanya melakukan kontak dengan anggota organisasi ini satu kali sebelum perang saat ini. Dan meskipun dia dan Ruth telah membunuh mereka, dia tidak pernah menganggap hal itu sebagai pembenaran untuk berperang. Balas dendam adalah hal yang umum di dunia spiritual. Namun jika seluruh keluarga terlibat dalam perang kemerdekaan hanya demi kepentingannya sendiri adalah hal yang tidak masuk akal. Balas dendam satu orang tidak akan membahayakan seluruh keluarga. Itu sungguh gila. Tapi tetap saja, Ray telah memasuki perang lain, perang yang tidak membuat para pemberontak lemah. Karena itu, Minos tidak dapat memahami alasan kebencian keluarga Reid terhadapnya. Dia ingat bahwa dia telah membunuh seseorang dengan nama keluarga Reid selama perjalanannya ke Kerajaan Cromwell, pada saat dia melakukan perjalanan bersama Ruth untuk berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Namun sejujurnya, dia tidak mengaitkan hal tersebut dengan konflik yang terjadi saat ini karena menurutnya hal tersebut merupakan pembenaran yang konyol. Jadi, dia bertanya-tanya mengapa Reid membencinya. Bagaimanapun, keluarga Reid telah terlibat dalam urusannya dan membantu pasukan kerajaan setempat menekan tentara Dataran Hitam. Dia tidak akan melupakan itu. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu, dan sekarang, Minos sudah berada di markas besarnya, Ro. Setelah tiba di tempat seperti itu, pemuda ini menuju ke kantor utama, tempat dia biasa menangani urusan militer. Di tengah perjalanan, banyak tentara dari markas menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menyambutnya, untuk mengagumi pemimpin agung mereka yang benar-benar telah membawa perdamaian ke kota ini. Perang sedang terjadi, dan mengatakan bahwa Dataran Hitam kalah tidaklah berlebihan. Tapi tetap saja, kota ini belum pernah diserang selama 8 bulan telah berlalu. Dan tidak satupun dari prajurit ini yang meragukan bahwa ini berhubungan langsung dengan kekuatan menakutkan dari pemimpin mereka. Jadi, banyak orang yang sudah mengenalnya, dan orang lain yang baru saja bergabung dengan tentara, mau tidak mau mengangguk atau memandang dengan hormat ke orang itu ketika mereka melihatnya. Adapun Minos, dia sudah terbiasa dengan hal ini dan hampir tidak terganggu oleh animasi prajuritnya. Namun setelah melewati banyak prajurit baru, yang baru dipilih untuk organisasinya, dia sampai di tempat tujuannya, di mana beberapa orang penting sudah menunggunya. Abby, Viola, Regina, Joey, Eda, dan Dilian ada di sana. Sebagian dari mereka duduk di sofa, sebagian lagi di kursi berlengan atau kursi yang tersebar di sekitar kantor besar itu. Dari orang-orang tersebut, Abby berada di level 51, Viola di level 50, Regina di level 58, Eda di 53, Joey di 47. Terakhir, Dilian masih di level 54, namun tidak butuh waktu lama untuk mencapai level berikutnya. Viola adalah orang pertama dari pasukan elit yang mencapai tahap budidaya ke-6,
yang memberinya posisi penting dalam kelompok tentara dataran hitam itu. Sedangkan bagi Regina, meskipun dia sudah mahir, sesuatu yang menantang untuk dilakukan di usianya, perjalanannya ke level 60 tidak akan mudah sama sekali. Lagi pula, dia sebelumnya sudah berada di level 57 selama beberapa waktu, jadi dia mencapai level 58 dengan relatif cepat. Tapi Minos tidak bisa mengharapkan dia untuk mempertahankan kecepatan kultivasi Raja Spiritual Muda, seperti yang terjadi pada sebagian besar letnannya. Bagaimanapun, dia menantikan hari ketika wanita itu akan menjadi ahli racun tingkat 3 tingkat rendah. Minos kemudian duduk di sebelah Abi dan memulai pertemuan ini, yang sudah dijadwalkan setelah kepergiannya baru-baru ini. Yah, aku yakin kita bisa memberitahu sekutu kita tentang masalah itu. Oh, jadi, informasi keluarga Miller tidak membawamu pada apapun lagi. Tepat, Dillian lalu menghela nafas setelah mendengar konfirmasi itu. Yah, jika tidak ada lagi keuntungan memiliki agen internal, maka membawa mereka ke pihak kita adalah hal yang mungkin memberikan keuntungan terbesar bagi tentara. Aku setuju dengan Butler Dillian, kata Joey dengan nada berat. Baru-baru ini, kami telah berhasil memulihkan jumlah korban jiwa akibat perang dan bahkan mencapai jumlah tentara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi itu masih jauh dari apa yang kami perlukan untuk memenangkan perang ini. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan pasukan sekutu kita. Saat ini, tentara dataran hitam sudah memiliki hampir 26.000 tentara, 8.800 diantaranya adalah jenderal spiritual, dan 19 orang adalah raja spiritual. Ini adalah jumlah yang besar untuk sebuah tempat yang hanya memiliki beberapa lusin penjaga sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi itu masih jauh dari cukup dari apa yang mereka butuhkan untuk menghadapi musuh saat ini dan musuh yang akan segera datang. Akibatnya, Joey mau tidak mau mengutip hal seperti itu. Itu benar. Bahkan dengan mempertimbangkan keluarga Yale, kita bahkan tidak memiliki 30.000 jenderal spiritual untuk berperang, komentar Abi, merasa bahwa anggota keluarga Parkinson, Austin, dan Miller diperlukan dalam rencana tentara. Keluarga Yale tidak cukup besar untuk menyediakan banyak pejuang yang mampu di dataran hitam. Di sisi lain, mereka nyaris tidak berhasil mempertahankan jumlah mereka selama periode ini ketika mereka mengalami begitu banyak kerugian. Artinya, keluarga Yale merekrut orang-orang di Kota Kering, sesuatu yang sangat penting bagi mereka untuk memulihkan kerugian dalam perang ini. Namun tanpa wilayah mereka, kekuatan ekonomi keluarga Yale telah berkurang drastis, sehingga mereka tidak dapat berkembang lebih jauh pada periode ini. Oleh karena itu, jika Minos ingin memenangkan perang ini, dia perlu menggunakan jenderal spiritual dari sekutunya. Dan untuk melakukannya, dia harus membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Bab 810 Situasi Kota Kering. Yah, sekutu kita mungkin sudah dalam bahaya, jadi tidak buruk untuk membawa mereka ke Kota Kering. Minos berkata setelah mendengar komentar ketiganya. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Abi menanyainya. Saat ini, Kota Kering sudah memiliki hampir 500.000 penduduk, dan kami telah mencapai kapasitas internal maksimum dari kawasan yang dilindungi oleh Kubah. Setelah kejadian di Kota Maritim, migrasi ke dataran hitam terus berlanjut hingga Night News selesai, merilis edisi yang membahas tentang eksekusi Otis. Itu karena keluarga sekutu Minos di wilayah tersebut terus berupaya menarik orang ke kota Minos hingga tanggal publikasi tersebut. Baru setelah itu, keluarga Nash, Cohen, dan Stokes menghentikan tindakan mereka karena tidak ada orang yang waras secara mental akan datang ke dataran hitam di tengah perang kemerdekaan. Akibatnya, hampir 20.000 orang telah tiba di Kota Kering pada periode antara migrasi besar-besaran penduduk Kota Maritim dan penerbitan berita malam. Oleh karena itu, Kota Kering telah mencapai batas kemampuan yang bisa dibangun dan tidak memiliki ruang untuk menampung ketiga keluarga tersebut sekaligus. Oleh karena itu, Abi mempertanyakan hal itu. Yah, tentu saja, kita punya banyak ruang di luar Kubah, komentar Regina dengan nada santai. Tapi meskipun dia mengucapkannya seolah-olah itu hanya lelucon, dia serius. Dalam memberikan sarannya, yang, ngomong-ngomong, tidak buruk sama sekali. Itu mungkin berhasil. Dillian mengangguk setuju, Namun, bagi Viola, yang paling tidak berpengalaman di sana, kedengarannya tidak terlalu bagus. Benarkah? Bukankah itu berbahaya? Berbahaya, hanya jika kita harus menghadapi kejadian seperti yang terjadi 8 bulan lalu.
Joey menjawab pertanyaan wanita muda itu sambil memikirkan bagaimana agar saran Regina berhasil. Tetapi dengan tuan muda di sini, saya rasa tidak akan ada masalah apapun. Musuh tidak boleh mengubah strategi mereka sampai kekuatan besar statuta kontra-revolusi tiba. Jadi, sampai saat itu tiba, saya bisa mengatakan bahwa bahayanya akan minimal. Minos mengangguk setuju. Ya, kami dapat membangun kamp di luar Kubah, dan itu bahkan dapat meningkatkan keamanan wilayah kami di sekitar kota. Dan orang-orang itu masih bisa bergantian beristirahat di kota kering, menggunakan layanan lokal, Del. Itu bukan rencana yang buruk. Bagaimanapun, masih perlu waktu sebelum hal itu terjadi. Jadi, kita akan punya waktu untuk melakukan persiapan yang diperlukan agar sekutu kita tidak terkena bahaya yang tidak perlu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kota kering memiliki kapasitas untuk menyediakan layanan bagi beberapa puluh ribu lebih penggarap? Dia bertanya sambil memandang Dilian, yang menjalankan kota pada periode ini. Iya Tuan Muda, saya yakin kita akan mampu. Dalam beberapa bulan terakhir, kami berhasil menggandakan kapasitas menara budidaya setempat. Di sisi lain, seluruh bangunan umum telah diperluas hingga kapasitas maksimalnya masing-masing, PO. Dan jumlah profesional spiritual di kota kami telah mencapai angka 3.000, dengan lusinan yang kelas 2. Dengan demikian, jumlah perusahaan yang berfokus pada penjualan sumber daya budidaya telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir, dan kelangkaan sumber daya tidak lagi sebesar sebelumnya. Dia berkata, melaporkan informasi penting ini untuk masalah yang ada. Kota kering hampir terus-menerus, sejak kedatangan Minos di sini, menderita kekurangan sumber daya. Tentu saja, hal ini terkait dengan sumber daya yang dihasilkan oleh para profesional spiritual, bukan makanan yang ditanam di sekitar area ini. Bagaimanapun, kota kering adalah pengekspor sumber daya semacam ini, jadi tidak ada kekurangan makanan yang kaya energi spiritual di sini. Tapi pil, senjata, pada umumnya, artefak yang diproduksi oleh para profesional seperti chef, pandai besi, ahli susunan, semuanya harus antri panjang di kota ini. Hal ini terkait dengan rendahnya harga lokal, yang dengan tegas dipertahankan oleh Minos agar penduduknya menjadi lebih kuat dengan cepat. Jadi, sejak kedatangan Davis, alkemis pertama di kota kering, penduduk setempat sudah terbiasa dengan kurangnya sumber daya semacam itu. Dalam beberapa kasus, mereka harus menunggu berminggu-minggu untuk menerima beberapa barang, seperti dalam kasus pil. Namun, pasokannya telah meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah profesional di kota, dan sumber daya yang tidak banyak berguna bagi tentara dikumpulkan selama perang. Namun, meski dengan semua perbaikan, masih ada sumber daya, seperti pil tertentu, yang memerlukan waktu beberapa hari untuk dikirimkan. Namun situasi saat ini jelas memungkinkan kota ini menerima lebih banyak konsumen tanpa membuat kenyataan menjadi lebih buruk. Begitu, kata Minos puas, Row. Baiklah, jika kota kita dapat menerima orang-orang ini, saya ingin Anda dan Joey mulai merencanakan apa yang diperlukan untuk migrasi sekutu kita. Sedangkan untukmu, Abi, mulailah pembicaraan dengan keluargamu dan orang-orang dari keluarga Parkinson dan Austin. Baiklah, ketiganya menjawab, bersamaan, bagus. Selain itu, aku ingin tahu bagaimana perkembangan kelompok kalian, ucapnya sambil menatap Viola dan Eda. Viola bertanggung jawab atas urusan pasukan elit untuk pertemuan ini. Di saat yang sama, Eda yang baru kembali dari Kota Kuning setelah bertukar shift dengan Angela, mengurus masalah sensitif di Kota Kering. Bagaimana keadaan panti asuhannya, Eda? Yah, semuanya tidak berjalan buruk. Dia berkata dengan tulus. Setelah periode ini, kami berhasil menempatkan 129 anak di bawah asuhan negara, serta 32 anak di bawah pengawasan luar. Yang terakhir mengacu pada anak-anak yatim piatu yang tinggal bersama kerabatnya tetapi diawasi oleh staf panti asuhan setempat. Sebagian besar dari anak-anak ini masih sangat muda, di bawah 5 tahun. Jadi, layanan kami tidak akan terlalu rumit terhadap mereka. Dengan kondisi kehidupan yang baik yang diberikan kepada mereka, pendidikan, pengobatan, dan pengasuhan, sejauh ini kami tidak mengalami banyak masalah. Para wali pada dasarnya adalah tentara yang memiliki misi untuk terhubung secara emosional dengan anak-anak ini, membantu mereka sebagai kakak atau adik yang sebenarnya. Memanipulasi perasaan orang memang kejam, tapi itulah salah satu cara terbaik bagi anak-anak ini untuk mempercayai negara. Oleh karena itu,
Panti asuhan yang dipimpin oleh Eda saat ini menggunakan strategi tersebut untuk mengasuh anak yatim piatu. Tapi beberapa anak yang lebih tua, akan membutuhkan waktu lebih lama bagi mereka untuk tumbuh dan menjadi warga negara yang berkontribusi terhadap pembangunan lokal. Itu normal, Minos berkomentar tanpa banyak kekhawatiran. Kepribadian manusia ibarat lembaran kertas. Lembaran seseorang akan kosong saat lahir tetapi akan segera terisi pada beberapa tahun pertama kehidupannya. Dan setelah mencapai usia tertentu, yang tidak terlalu tinggi bahkan di dunia spiritual, tanda-tanda tertentu akan sulit untuk dihapus atau diubah. Paling tidak, beberapa kekaburan akan tetap ada, sesuatu yang, bahkan dengan banyak usaha dan kehati-hatian, akan tetap menjadi sesuatu yang akan menandai orang tersebut. Oleh karena itu, Minos memahami bahwa pekerjaan para staf panti asuhan setempat tidaklah mudah, dan tidak semua orang mampu memenuhi harapan pemerintah. Oleh karena itu, jawaban Eda sudah cukup baik baginya. Dia kemudian melihat ke arah Viola dan bertanya, bagaimana dengan pasukan elit? Setelah kita meninggalkan kerajaan tata ruang, kecepatan kultivasi para prajurit melambat. Namun, semua prajurit berhasil maju setidaknya sekali dalam beberapa bulan terakhir. Pike dan Barbara telah mencapai level 49 dan mungkin akan menjadi orang pertama yang mencapai tahap ke-6 setelah saya. Yang lain seperti Robin, Humbert, Elmer, Dumas telah mencapai level 48 dan merupakan prajurit tingkat kedua dalam pasukan ini. Bagaimana dengan hasil pertempuran? Apakah kita mengalami kekalahan baru-baru ini? Kami belum mengalami kematian sejak awal perang, namun 3 rekan kami mengalami luka serius dan untuk saat ini tidak dapat ikut berperang demi tentara. Mendengar hal tersebut, Dilian pun tak segan-segan mengomentari masalah tersebut. Jangan khawatir, Tuan Muda. Setelah saya mencapai level 56, saya akan mampu menyelesaikan masalah orang-orang ini. Itu bagus. Viola kemudian selesai. Akhirnya, kami telah mencapai beberapa hasil bagus dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa dari kami mampu membunuh raja spiritual musuh. Pada saat yang sama, kami berhasil mengumpulkan lebih dari 5.000 musuh yang terbunuh di tangan 100 prajurit kami.